وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتيكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Sadaqallahu alazim. Yang kami hormati ada tuan rumah, terutama Anda Marlan bersama besarnya, dan kepada adik kami Dr. Sadia Syukur SK Al-Mahbubah Al-Syahidah Bergati Aisyah Idris atau Umi Aisyah Menghadil Aziz Atailah Wahid Mujahid, pengurus daripada persatuan alumni yang sana dan anggota anak-anak kami yang kami sayangi. Alhamdulillah berkat taufik hidayah Allah, sesudah kita mengerjakan ibadah Ramadan yang lalu, kita masih diberi kesempatan pada umur sehat bersilaturahim dalam maksud atas sawal. Maka asalnya kita ucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin. Mudah-mudahan Allah umur kita ketemu lagi di Ramadan yang akan datang, kita bisa lebih baik lagi menemui sama kita Ramadan yang akan datang. Salawat dan salam kita haturkan ke diri kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya. Jika saya lihat ini malam kelihatannya topengnya durian semua yang datang. Tapi saya lihat apalagi buahnya, baunya nggak nyium, ini kecewa semua ini. Pakai capok corona kapita. Durian corona. Ini lain mulai tadi ini akan tahu semua nih, karena lihat apalagi itu di jalan itu atau yang tahunya aja akan kelihatan. Ini mimpinya sudah mimpi semalam, kelihatan mimpinya makan durian semua. Lihat apa? Yang penting mimpi makan sudah cukup. Artinya dari jauh kita lihatnya, tapi dari dilihat itu kita satu rahim. Masa bagaimana bahwa orang yang satu rahim itu Allah menjamin akan dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Jadi biar terhadap kemudian nanti bulan depan insya Allah kemudian insya Allah rezekinya dimurah lagi. Anak-anak kami yang sekalian, Abi sangat bangga. Artinya biar kamu sedikit yang ada di samping, kamu terus dikembangkan dan kamu satu rahim yang dianjurkan Rasulullah SAW. Ini kebanggaan Nabi. Malah Abi haru anak-anak kami bisa bandingkan bersatu rahim dengan kakak beradiknya, baru beberapa bulan ditambah yang 6 bulan, ada 3 bulan, malah ada yang tahunan. Inilah mudah-mudahan ikatan ini Allah kumpulkan kami bersama semua anak kami nanti dengan semua guru kami nanti lagi dan surga nanti. Pak insya Allah karena kita ilmu kita insya Allah tawatir dari guru-guru kita sampai Rasulullah SAW. Karena jika Abi susah nanti, insya Allah Abi akan memegang kepada guru-guru Abi. Maka guru-guru Abi baik yang dari syariah atau agama atau yang dari agama. Mudah-mudahan guru kita ini akan memegang kita. Yang akan terpegang pada kita ini jika kita bukan guru kita. Saya takutnya guru makan berat, tapi kita terlepas dari guru karena kita tidak ada silah. Jika tidak ada auditor, tidak hubungan dengan guru. Ini anak kita. Jadi yang akan berhubung dengan guru, sama saya kita hati kita ini ada saling terikat dengan guru. Nanti ada ibunya, ada bukan pemberiannya, tapi hatinya harus diberikan guru. Karena guru ini adalah orang tua. Jadi al-mu'allim murbiru baru jafaru. Mu'allim guru ini yang mendidik rohani. Kita tahu alim kata alim, kita tahu hadis dan suci dan nabi, ada halal dan haram, itu guru kita. Bukan nabi, bapak asal tidak guru. Dan yang mengejar anak-anak kita. Jadi mu'allim itu jauhat asana beria. Al-mu'allim murbiru yang mendidik rohani. Sedang rohani kalau dia seperti beria. Wal ab berbeda. Sedang abi ayah kita mendidik jasmani.
Jika guru kita mendidik kita bagaimana menjadi anak soleh, menjadi anak soleh yang taat dan takwa, yang itu makanan yang diberi oleh kita. Tapi jika orang tua adalah merobbil jasad, yang mendadak rohani, bagaimana kita sehat, besar, bagaimana itu orang tua kita. Buat jasad kasur, setan jasad ini seperti tempatnya berlian, tempatnya berlian. Jadi maka lebih tinggi guru daripada orang tua, karena orang tua ini guru itu guru rohani yang akan mencapai sampai menghadap Rabbi. Sedangkan kita yang di orang tua ini sudah jelas, jika kita meninggal dalam 1 bulan dikali sudah hancur badan kita. Tapi karena orang kita kerjasama, jadi kerjasama dengan guru, maka insya Allah orang tua kita akan selamat juga kumpul dengan kita insya Allah. Inilah untungnya orang tua yang membutuhkan anak, mengajar anak seorang guru, maka yang kedua-duanya anak, orang tua dan gurunya insya Allah dalam keadaan selamat. Inilah anak-anak kita. Jadi guru ini tidak minta apa, apalagi abdi ya. Ingat abdi tidak minta apa. Baik kalau orang tua. Tapi adalah tadi selalu rohim itulah yang selalu biasa umumnya sampai rindu anak-anak itu oleh umumnya itu datang ke sini berapa tahun itu bukan pemberian enggak. Sampai abi umi itu rindu anak-anak kita. Apa ada salah di sini? Tapi kadang-kadang kebanyakan anak-anak jika ditanyakan takut kata abi itu. Sudah persiapan rotanya kan sudah lama sih itu. Dah makan rotan lagi, rotannya udah dipakai adik-adiknya itu. Artinya takut mungkin segan mau pergi. Dia akan bawa apa-apa. Datang saja. Maka saya selalu katakan, jika anak saya rindu, kamu dari mana dahulunya, bilang saja, ya Allah, ya Abi, saya rindu. Keadaan saya ganti keadaan. Keadaan akan ganti ongkosnya. Tidak sedikit. Jika dari simpang itu berapa? 1 juta. Jika noyak itu 1 juta. Bukan itu saja oleh uminya mesti bawa apa-apa, dulu apa. Karena kita nanti mereka tidak punya. Kita itu benar aneh. Jadi saya benar aneh. Ronggan itu. Dan umpamanya dari ini dari Sulaiman Bandakan. Dan insya Allah. Jadi datang dulu kan di kecek kapal Nabi, kecek kedua dan dia yang kita mau lihat jalan sokong. Insya Allah depan. Artinya jangan sampai perasaan itu. Karena kamu anak umi, tidak ada bedanya kan. Maka saya tidak mau dikatakan dusta dia itu. Karena kamu itu seperti asotornya. Dan ada yang mendengar ini anak Abi, Syahrul dan kita Sero. Abi punya dua kemarin doakan almarhumah diberi ampun yang dosa di tempatkan baik di sana. Dengan imannya sudah diambil Allah lebih dulu, umurnya 27 tahun, baru mengangkat pesantren ini. Masih dalam pembinaan, malah Allah lebih beranak nantinya. Jadi punya anak 2. Ini di al-jihad yang juga syahidannya itu perempuan juga, dan jadinya itu yang ketiga. Anak-anak punya semuanya. Sekali lagi di antara kamu itu yang tolong doakan sama sekali kayak kita. Apa yang tidak sulit? Ini ancaman dunia, terutama juga Indonesia. 2 tahun sudah tidak sekolah. Mau jadi apa generasi ini? Jika corona terus kita lihat ini kayak ini, mau jadi apa? Tidak tahu, 5 tahun tidak sekolah. Kita bisa diangkat untuk S1 dengan corona, tapi kelas corona, yang hanya tahu jawabnya ilmu corona tadi. Ini yang takutin. Bagaimana jika ini berlanjut-lanjut akan terus ditodologi dari ini. Bahkan di ekonomi juga anak-anak kita sudah berapa sulitnya, berapa sudah yang kolek mengusaha merasakan akibat corona. Apalagi yang bisa kecil kayak kita dan kamu saja, hanya satu yang bisa menanggulangi, ada kesabaran. Jadi anak kita jangan mendidik anak kita, mendidik anak-anak. Katakan Pak Insya Allah, ini jika tahu, jika tidak katakan pesantren. Insya Allah pesantren bisa terbuka Insya Allah. Jadi mudah-mudahan pesantren dibimbing oleh Allah. Untuk diada jika minta untuk dikali agama Allah. Jangan takut. Pak Insya Allah, la takut pada tasir inna Allah ma'ana. Jangan takut dengan Allah akan mendampingi kita. Walaupun kita tetap ikut protokol lah pemerintah. Nah, jadi kalau ikut protokol pemerintah, tapi jangan terlalu takut. Alhamdulillah, al-jihad mulai pertama sampai sekarang itu alhamdulillah benar-benar kesamaan ya Allah. Inilah
Jika kita mengikuti ini, habis anak kita. Mengaji dibatasi, sholat dibatasi, sholat dibatasi, hancur. Inilah adalah suatu metode rusak di dunia. Jika ini ekonomi itu kayak ini, mau kemana kita? Makanya hutan ini hutan ada. Ayo tergadailah kita semua. Tapi Pak Insya Allah dengan doa kita bersama dan terus asal Allah, mudah-mudahan kita selamatkan umat Indonesia. Jadi satu contoh terbesar bagi kita umat Islam adalah haji tidak salah. Apalagi ada musibah yang lebih besar dari itu. Sekarang haji itu 3 juta setengah setiap tahun, ini sekarang 60.000. Maka ada haji semacam paling sedikit haji itu ada 500.000. Jika ini kurang 500 terpaksa malaikat dari dari langit diturunkan oleh Allah untuk mencukupi yang 500.000. Ini makanya Kiai Maimun Sudir yang mendapatkan bahwa paling sedikit itu haji 500.000. Jika tidak cukup 500, ini terpaksa mereka diturunkan untuk mencukupi. Ini kemana? Jika sampai 5 tahun akan ada musibah apa ya? Baru kita dicoba corona saja sudah ketakutan kayak ini. Sudah ikut hadis corona, tidak ikut salah. Sedangkan hadis Rasulullah yang jelas Allah Rasulullah benar itu, jadi harus rapat sholat. Jika ada lorong sedikit, ini setan nafsu. Ini sekarang karena ini kita terpaksa. Tidak yakin dari hadis, lebih yakin ke ini. Tapi insya Allah dengan niat yang baik, yang penting kita bersih, insya Allah selamat tinggal anak kita. Jadi yang kayak ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan kesabaran. Allah menguji kita. Jadi waliyubliyal mu'mina minhu bala'an hasanah. Allah akan menguji kepada umat ini. Yang insya Allah ujian ini jika kita berpikir ingat kepada Allah dan kepada Allah, Pak insya Allah ujian ini membawa kebaikan. Jadi membawa kebaikan. Man habballah ibtalahu. Orang cinta Allah diuji. Amal ujian kalau ridho. Jika diuji Allah sabar, maka Allah senang. Kita bisa diuji, siap kita senang. Rasulullah dia berdiuji. Maka Rasulullah seorang Rasul Nabi bisa sampai ke Baiban Islam ini. Siapa yang mulai? Pamannya. Malah bermakjuran. Itu pamannya ini. Bukan hanya mulai, malah akan membunuh ponakannya ini. Kita alhamdulillah sekarang ada para sahabat, cucunya mati dipenggal. Itu terus kita ini alhamdulillah masih bebas, masih bisa senang dalam berdakwah. Tapi besok anak-anak kita tidak tahu. Kita tahu, sudah sekarang kita luar biasa. Yang hak dari batin, yang Islam dikatakan radikal. Ini hati-hati, kita jangan ikut-ikut. Sudah orang lain ada, tapi kita jangan mengatakan, jangan ikut-ikut menghujat siapapun. Kita tidak dinasib oleh diri kita sendiri. Kedua, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluarga, dan mudah-mudahan kita selamat. Jangan misi orang lain zaman sekarang ini. Itu yang dikatakan jadi ayat nafsi. Orang itu dan tak mikirkan tenaganya lapar, tidak ada. Yang penting kita kenyang. Begitu di amal-amaliyah, kita tidak ada menurut seorang, tapi bagaimana dari kita jaga kita dan jadi keluarga kita. Jadi sabar. Jadi makanya kita ini akan coba oleh Allah. Karena anak saya. Kamu dan saya itu akan dicoba oleh Allah. Seorang suami ada dicoba oleh istrinya. Jadi saya banyak ngomong, cerewet, teka itu diuji sabar dan suaminya. Jika sedang bicara istrinya sudah habis sabar. Jadi sampai ada wali Allah itu diangkat wali karena sabar. Sabar istrinya. Istrinya marah terus, mati, dianjing suami karena saudara tahu ada makan itu. Wali Allah karena sabar diangkat wali karena sabar atas hujatan istrinya, malah dipukul oleh istrinya. Jadi malah jangan jadi wali nanti kalau bisa sabar pukul. Lain. Ini istrinya bawa nabi itu apa jadi wali atau wali setan. Tapi suaminya karena sabar tidak membalas kejelekan istri itu menjadi wali Allah. Ini artinya kita harus sabar. Juga seorang istri akan diuji dengan suaminya yang selalu keras, bentak-bentakan, macam-macam. Ada sabar. Ayah kita orang tua akan diuji tidak tahu anak, mulai dari kecil sampai besar. Yang tak keturun dia ada seorang mau di pondok tak bangun, bagi dia ke air terus ini uji.
ujian, sabar nggak kita sebagai orang tua? Bisa berkali nggak kita menjaga anak kita ini? Kadang diuji kita oleh orang tua juga menguji kita. Kita ini dalam benarnya masih dimarahi lagi, sudah kita masih dimarahi lagi. Itu ujian kita, sabar nggak? Diuji kata berarti. Apa dari kecil sampai yang besar? Karena soal warisan, soal apa itu? Kelahi kata berarti, tidak ampun banyak nggak? Banyak. Diuji dari mertua. Karena waktunya sudah kerja makannya banyak. Kerja gak mau. Dulu tuh saya dikasih punya piring. Kalau kelentengan piring baru pindah. Sama dokter ngakai. Minta kerja lah Tuhan. Jadi ini yang harus sabar. Tapi beri sabar pakai itu. Sabar apa yang kita senangi. Mertua dan kita kerjakan apa yang disenangkan. Ini akan diuji di kesehatan. Kita sakit, tak bisa kerja. Sabar enggak? Di ujian dari keuangan, kita tidak punya, mendingan miskin. Ada lagi diuji dengan kekayaan. Bukan, kaya itu ujian. Bukan berokok, itu berokok orangnya nggak tahu sholat Jumat tapi terus kaya bukan. Itu makin menjaga firman itu. Jadi uji, apa dekat dengan kekayaannya, apa dekat dengan miskinnya kepada Allah. Jadi orang yang selamat, orang yang sabar. Tinggal mas, Allah bisa orang sabar. Jadi ada ujian, jika kita siap memang ujian dari istri, dari suami, dari anak, dari bisa berikan. Ujian itu menjadi ringan di kita siap. Karena jika tidak siap, Masya Allah yang datang setan. Asaiton yang dulu faktor. Setan itu mengajak kehancuran supaya kita pecah suami istri, pecah kakak beradik, pecah dengan tetangga. Ini tentunya yang kita harus sekarang ini harus jangan sabar. Karena ada mana hamba wajib orang dicintai Allah maka diuji paman berarti palu itu jika dia ikhlas dengan Allah apa itu diterima dengan sabar Allah senang. Masyaiton orang musuh itu kami kita benci malah diuji sedikit suami tak pandai setengah hari udah ngambek. Nah, apalagi sampai 2 hari, ini sudah dari yang lain letak makan, lepas kesel, lepas cetak keseduk, lepas teh. Ini jadi orang yang sabar benar. Oh suami Allah, suamiku ya Allah, terima kasih jalan yang baik hidayah Allah dirujuk lagi pada Yesus. Insya Allah suaminya cepat datang dan rapor Allah. Katanya bawa duit nanti, ketawa membawa duit. Ini berbuat. Jadi anak kita apa dalam keluarnya tadi? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikr. Kamu jangan dilalaikan, dilupakan terus anak dan hartamu. Alaku oleh kaya oleh tapi tidak kebau, tidak sholat, tidak ngajian. Begitu juga jangan lupakan terus anak. Anak ini amanah, anak ini harus dikenalkan Allah, anak ini harus menjadi anak soleh. Lantas anak ini tidak dikenalkan dengan ilmu-ilmu Allah sampai tidak kenal apa yang hukum-hukum syariat Allah itu. Ini berarti orang tua lalai. Wa mayyab al-dzalika faulai kaumul khasirun. Orang yang mendidik anaknya supaya lupa Allah, mencari hal, maka dia termasuk orang yang rugi. Maka setiap orang yang mati itu Allah berikan kepada orang yang kaya apalagi yang punya kedudukan apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayat yang ada ngomong. Infakkanlah apa kamu rezeki yang dari Allah sebelum kamu mati. Bukan buang saja. Yang punya ilmunya infakkan. Yang punya rezeki, yang punya tenaganya. Yang punya apa yang manfaat untuk umat, infakkan sebagian. Wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkan sebagian saja. Dari apa yang Allah berikan kepada kamu. Mimma razaqnakum min qabli ayati hadakakum, sebelum datang kematian. Sebelum mati, setiap orang yang mati apalagi orang kaya itu bilang kepada Allah. Hanya kita ingat, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tolong tundai. Jangan mati dulu saya sudah saja. Seorang mati itu minta kepada Allah. Terutama orang yang kaya. Dulu diminta suruh sholat, suruh sedekah. Oh kan pajak kiai sedekah, sedekah. Karena sebut amun dah oleh dari Rasulullah. Ada. Orang ya. Aku kempal oleh saya mau besar. Itu bagi Allah. Ini Allah pahala Rasul kata ku ala kohiti. Saya ini kerja sendiri. Kalau di Allah, kaki mata oleh 5, kopeng oleh 5, tangan oleh 5, sopor oleh 5.
Tanya itu tak bisa jawab kita. Kakek anakku ngaku maten dia, ngaku kopeng dia, ngaku tangan dia itu sokok. Mengikut sewa kerja berapa mata, berapa kopeng tak mampu wajib tak mampu dia mata Allah tidak disuruh. Jika kita menghitung mata Allah, dia akan sadari berhitung. Mudah-mudahan selamat ya Allah. Al-Fiqh biasa mengikut dia ayat sebelum mati. Orang yang akan mati bilang, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tolong tundain, jangan matiin aku sebentar saja. Sebentar minta, orang yang mati sini ini minta jangan dari Allah sebentar saja. Apa? Fasaddaqa. Saya akan sedekah ya Allah, ini anak saya hanya tinggal nangis, istri saya mau mati, tak bisa. Suami saya hanya tinggal nangis sedikit, gak matanya keluar air sebelah, karena ini ganti-gantinya. Jadi istrinya juga, dia minta, ya Allah, tunai aku sebentar saja. Saya akan jual semua mobil saya, rumah saya, kebun saya, fasaddaqa, saya akan sedekahkan ke masjid, saya sedekahkan pesantren. Untuk apa kata Allah? Sudah dihukum, sudah diterangkan, kamu tak percaya. Jika sudah sampai di akhir kamu minta ditunda matinya, mau sedekah. Apa tujuannya tahu? Wa aku minas sholihin, biar saya masuk orang yang soleh ya Rabb. Jika sudah di ini orang mau bersedekah. Apa itu? Apa tahu? Wala yu'akhiru nafsan idza ja'a ajaluha. Allah tidak akan menunda jika sudah sampai janjinya. Apalagi harta kamu sedikit dan tepung nggak ada. Dunia ini semua isinya punya Allah. Tak bisa disogok Allah. Kecuali kata Rasulullah tadi orang di bandara baru pakai surat dan suap. Jika mereka tak bisa disurat tak bisa suap apalagi. Jadi kata mereka kata anu tadi walai akhu nafsan tidak aja. Saya tidak akan menunda kamu dia sudah sampai janjinya. Faidah ajalu la yastaqim sa'atan wa la yastaqim. Jika sudah janjinya minta betul minta lagi tidak bisa. Wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah tahu apa pekerjaan kamu. Saatnya oleh Allah ditunda sehat tadi, mungkin kata bagi mana tambah kafir. Ada seperti ceritanya orang Arab itu yang topahinya naik kurma kena angin topan. Ini topan dua bocor. Nah, ya Allah, jika saya selamat ya Allah, saya ingin potong unta. Turun-turun ada koncang ekor. Ya Allah, jika saya benar-benar selamat akan potong sapi. Nah, dan unta dulu sapi. Sampai kepada Allah, jika benar-benar saya akan potong kambing, koncangan. Akhirnya koncang, alhamdulillah kambing selamat, Tuhan selamat. Tapi ini artinya jika tidak akan celaka ini nabar ini kan sudah baik hilang adanya. Allah khabirun bima ta'malun. Nah, Allah tahu. Jadi sekali lagi anak-anak kita zaman sekarang kesabaran. Ingat Allah. Menjadi istighfar pada Allah di samping ikhtiar dunia kerja yang halal yang baik jangan prestasi karena ini negara lantas kita ambil jangan fitnah, narkoba, judi, minuman itu bukan itu sementara yang akan berlipat gandakan dari kesulitan sementara ya tapi nyatanya di bawah itu akan ada kesulitan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan anak kita oleh Allah dan sedikit pendidikan ini Allah lindungi di segala musibah di banyak umur, sakinah dengan istrinya, anak jadi anak saleh, alfin, alim, muti, mukhlis, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rezeki yang banyak, yang halal, yang gampang, yang murah, yang berkah di ibadah kepada Allah Subhanahu. Akhirnya mudah-mudahan tidak mati jadi mati ampun dan tentunya mati husnul khatimah. Terima kasih anak kami Marlam yang telah bisa mengambil kumpulan saudara-saudaranya ini. Mudah-mudahan oleh Allah dikami berkahnya, istri yang hamil, mudah-mudahan sehat kandungannya. Sampai melahirkan kawan kampal seberapa banyaknya banyak baca yang bersyir wala tasir Allah tanpa kata dipersulit. Mudah-mudahan ayat ulang menjadi anak kebanggaan kita bersama, kebanggaan Rasulullah SAW di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kami rezeki yang banyak Allah untuk bisa narik kumpulan lagi nanti ya, lebih semangat lagi, dan anak-anak kita semuanya ajak kawan-kawannya yang tidak dekat untuk bersatu dengan kami. Mungkin mereka atau tidak tahu atau seperti tadi banyak alasan yang tinggi itu kata. Jadi paling tidak kita bisa menghilangkan rindu dengan Abi dan Umi dan Pak Syukur. Itu paling tidak bukan untuk kita, tapi kita kapan ketemu lagi dengan Abi jika kita tetap sempat. Dan bisa saling-saling, atau bisa saling-saling. Abi sudah banyak lupa, banyak uang kecil Abi tidak ingat, uang besar masih ingat uang besarnya. 75 tahun lagi, 75 tahun.
Jadi doakan saya, makanya saya sudah pasrahkan penuh semuanya urusan pesantren saya umum saya pasrahkan kepada adik Pak Subur ya, dan urusan sakti dan pendidikan pesantren saya pasrahkan ke Mas Totonya dan lainnya. Mudah-mudahan dikasih tidak ada, tolong oleh antara kami alumni Al-Jihad nikahkan muka-muka sampai kiamat atau kita berjalan Al-Jihad ini. Jadi saya kemarin pesimis apalagi saya ada untuk Al-Jihad karena di shopping pesantren banyak sekarang keadaan corona kayak ini, dan sekarang ada perubahan di Al-Jihad, anak luar tidak boleh sekolah, harus mundur. Nyatanya sekarang sudah penuh dan muat, hampir 100 lebih. 100 lebih ini yang data kayak sekarang ini, data sekarang. Ini yang sulit pondoknya mau kemana ini? Mungkin nanti di kadang laku terpaksa pesan tahliah di itu kota. Ada orangnya nih kan. Ya mudah-mudahan doa anak-anak kami ya, Al-Jihad saya pesan kalau besok mati-mati, Abi maafkan semua anak-anak saya. Alumni ada harus ada Abi dan Umi sebersih-bersihnya, minal aidin wal faizin. Jika ada salah semuanya. Dan juga Abi dan Umi dan Dewan aku dan saudara saya, jika ada salah karena anak saya, karena biasa musyawarah tak jujur salah dan dosa, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit dan sampai di sana menjadi masuk.